saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Ku percaya, ku percaya Tuhan, janji-Mu yang setia dalam hidup kami. Ku percaya tangan-Mu yang menjaga setiap hidup kami. Kau yang melindungi, Kau yang melindungi Tuhan Yesus. Ku percaya kepadamu, Kau yang menolong setiap kami di saat kami bimbang, di saat kami tertekan. Kau hadir untuk menolong kami, Yesus. Haleluya.
kami percaya akan kuasa-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu. Ku percaya. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Maaf, Yohanes pasal yang ke-6 mulai ayat yang pertama. Yohanes pasal yang ke-6 mulai ayat yang pertama. Saudara simak, kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Ayat yang pertama, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Ayat yang kedua, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Tahan di ayat yang kedua terlebih dahulu. Saudara, tolong perhatikan bersama-sama ayat ini. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Saudara catat ini baik-baik, kita lanjut ke ayat yang ketiga. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ayat 4, dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ayat yang kelima. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ayat yang keenam. Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat yang ketujuh. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing
mendapat sepotong kecil saja. Ayat yang ke-8, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? 10, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, lalu membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Sampai di sini dulu. Kita kembali ke ayat yang kedua. Kita tidak akan membaca tapi kita hanya akan menyimak. Saudara perhatikan di dalam ayat-ayat ini ada berbagai tipe, berbagai macam manusia yang muncul di sini. Yang pertama, kita bahas mengenai Tuhan Yesus terlebih dahulu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakan Yesus terhadap orang-orang sakit. Saudaraku yang terkasih, dari zaman dahulu kala sampai orang sekarang, semuanya adalah pencari mujizat. Pokok ada Yesus, pasti mereka mencari mujizat. Tapi sekarang sayang sekali, beribu-ribu sayang, manusia ketika mulai merasa bahwa Yesus tidak hadir secara person, mereka mulai mencari manusia. Mereka mulai mencari figur seseorang yang kurang lebih ya bisa melakukan mujizat. Saya tidak berbicara mengenai pendeta saja. Saya tidak berbicara mengenai pendeta yang bisa menumpangkan tangan. Tapi manusia dari zaman dahulu cenderung untuk mencari sesuatu yang bisa menyelesaikan semuanya bagi mereka. Ya, di sini kita lihat. Zaman dahulu ada Yesus. Oh ayo pergi ke Yesus. Bisa disembuhkan. Kamu sakit apa? Maaf, mungkin kamu sakit perut. Berhari-hari selalu ke belakang, tidak beres-beres. Ayo ini ada Yesus, ayo berangkat. Ditahan sebentar, kita berangkat ke Yesus, minta disembuhkan. Mungkin ada orang lain yang sakit lain lagi. Oh ini ada Yesus lagi datang. Ayo kita ikut, kita dengarkan khotbahnya. Dari zaman dulu kala, manusia sudah cenderung mencari sesuatu yang mempunyai kuasa lebih besar. Tapi sekali lagi saya ingatkan, hari-hari ini, tapi di tempat ini tidak ada. Mulai banyak yang mencari alternatif lain. Karena mereka berpikir Yesus itu tidak bisa menyelesaikan cepat. Yesus itu kadang-kadang terlambat. Yesus itu kadang-kadang tidak menolong. Kalau tidak ingin menolong maka Yesus tidak menolong. Ini pikiran-pikiran skeptis yang muncul di otak manusia. Nah sekarang kita turun ke ayat yang ketiga. Kita lihat apa yang sebenarnya ada di dalam hati Yesus. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Lompat ayat yang kelima. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak, perhatikan baik-baik. Saudara, kalau saudara perhatikan ayat ini, saudara akan tersentuh oleh ayat ini. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, apa? Pinggirkanlah mereka semua supaya mereka keluar dari tempat ini. Tidak ada. Yesus ketika mereka melihat ada orang-orang yang datang mencari pertolongan, datang ingin mendengarkan kabar baik, apa yang Yesus lakukan? Filipus, di mana kita bisa menyiapkan konsumsi untuk mereka. Ini loh sifat Tuhan Yesus. Amin saudara. Ini loh Tuhan Yesus yang kita sembah setiap pagi. Yang kita angkatkan tangan kepadanya. Ini loh Tuhan Yesus kita. Mungkin memang kita tidak dengar. Tapi dari firman Tuhan dicatat. Filipus, enaknya beli konsumsi di mana ya? Supaya mereka ini semua kebagian konsumsi. Kalimat yang sederhana, tapi saya percaya kalau saudara meresapi firman Tuhan ini, Roh Kudus akan berbicara dan menaruh sesuatu dalam hidup saudara. Ini Yesus kita. Di
manakah kita akan membeli roti. Sangat memperhatikan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara, inilah Yesus kita. Ayat yang ke-6. Nah berikutnya, ayat yang ke-6 dikatakan hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Mencobai siapa? Filipus. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Garis bawahi kalimat ini, Yesus tahu apa yang akan dilakukannya. Semuanya bisa berkata amin. Kalau saudara memiliki banyak halangan, rintangan, permasalahan, jangan khawatir. Yesus tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus tahu. Tapi kenapa Yesus tanya kepada Filipus? Yesus ingin tahu seberapa jauh Filipus mengenal dia. Seberapa percayakah Filipus kepada seseorang yang sudah berjalan kemana-mana bersamanya selama waktu yang cukup panjang. Ya, akhirnya Filipus menjawab apa? Manusianya keluar. Saya tidak menyalahkan Filipus, tapi ini juga seperti kita semua. Ketika diberi pertanyaan yang muncul adalah logika kita. Ayat yang ke-7, jawab Filipus kepadanya, Yesus, ini kalau beli roti seharga 200 dinar, kalau digambarkan sekarang, ini kalau roti beli puluhan juta, belum cukup. Tidak akan cukup meskipun mereka, nah ini bahasa Prancisnya, dicuili, roti itu dicuili, dikasih kecil-kecil, enggak cukup. Manusianya mulai keluar, logikanya mulai berpikir, enggak cukup. Berapa kali kita seperti itu? Ketika Tuhan bertanya pada kita, anakku, seperti ini. Pertanyaan yang terlontar dari firman Tuhan untuk saudara. Berapa kali waktu kita sering menjawab, Tuhan, meskipun aku menyiapkan uang sebanyak ini, usahaku tidak akan terselamatkan. Berapa kali kita berkata seperti itu pada Yesus? Dan saudara harus tahu, ini bukan pencobaan dari Yesus, tapi ini hanya Yesus ingin tahu seberapa kita mengenal dia. Saudara mengerti apa yang saya katakan? Biar ini menancap pada hati kita. Seringkali kita tidak sadar bahwa Yesus itu sangat passionate dan affectionate. Sangat bergairah untuk menolong kita. Dan sangat penuh belas kasihan dan kasih sayang untuk menolong kita. Tapi seringkali memang Yesus ingin tahu seberapa dalam kita mengenal, bukan mengerti saudara ya. Seberapa dalam kita mengenal siapa Yesus dan apa yang hendak dilakukan oleh Yesus. Bisa katakan bersama saya, Tuhan Yesus, sekarang saya sadar bahwa Engkau sudah bertindak. Bagian kami, apa ya Tuhan? Nah kita akan lihat, kita akan turun kepada ayat yang berikutnya. Kita turun kepada ayat yang ke-8, akhirnya Yesus datang kepada muridnya yang lain. Seseorang dari murid-muridnya yaitu Andreas saudara Simon Petrus berkata kepadanya, ayat yang ke-9. Kita lihat contoh manusia yang lain. Oh, Filipus bingung ini. Tak cari alternatif. Oh Tuhan, ada anak yang punya 5 roti, 2 ikan. Nah mulai ada alternatif, tapi kembali lagi. Tapi ya mosok cukup Tuhan. Yesus, Rabi, Guru, masa cukup? Nah manusianya muncul lagi. Berapa banyak waktu kita melakukan hal yang sama. Nampaknya kita sedang menyelesaikan sebuah permasalahan dengan menyerahkannya pada Tuhan. Tapi kita belum benar mengenal siapa Tuhan kita. Saudara, biar firman Tuhan ini berkata dengan jelas kepada kita. Akhirnya Tuhan Yesus pun di ayat yang ke-10 berkata, oke, suruh semuanya duduk. Duduk di rumput. Semuanya duduk. 5.000 orang laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Ayat yang ke-11. Apa yang Yesus lakukan? Lalu Yesus mengambil roti itu. Lihat saudara, Yesus tidak meninggalkan apa yang manusia tawarkan. Saudara paham apa yang saya maksudkan? Apa yang saudara persembahkan, kehidupan saudara, waktu saudara tidak digeletakno oleh Tuhan Yesus. Tapi Yesus ambil itu dan Yesus ambil, mengapa kok ini dicatat sebagai contoh?
bahwa Yesus itu sangat mempedulikan kita. Yesus ambil roti itu. Apa yang Yesus lakukan? Mengucap, ini loh yang Yesus ajarkan, saudara. Apa yang ada pada kita, ambil, berikan pengucapan syukur, bawa pengucapan syukur saudara kepada Tuhan. Dan apa? Yesus membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikianlah juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu yang mereka kehendaki. Pertanyaannya, bagaimana cara Yesus melakukan ini? Pengucapan syukur. Yesus tidak ingin menipu orang-orang dengan melakukan trik magic. Tapi Yesus melakukannya dengan pengucapan syukur. Kalau saudara pernah melihat video klip atau film mengenai perjamuan atau khotbah di atas bukit, semua aktornya hanya akan seperti ini. Diangkat baginya, kemudian ketika turun, jeret, sudah banyak. Hal yang ditekankan di sini adalah pengucapan syukur. Ya, ayat yang ke-12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Saudara, dari ayat-ayat ini kita akan pelajari lagi. Saudara boleh nanti lihat kembali di rumah. Kalau tadi saudara baca dari ayat yang pertama, ayat yang kedua, Yesus ingin melayani. Yesus ingin memberitakan kabar baik. Tapi begitu Yesus melihat manusia yang begitu banyak, saya sedang berbicara tentang kita semua. Begitu Yesus melihat manusia, belas kasihannya mulai muncul. Dan tanpa sepengetahuan kita mungkin Yesus sedang bertanya pada kita, ini orang ini datang kepadaku sudah capek. Orang ini sudah datang kepadaku sudah mungkin kekuatannya yang terakhir. Apa ya yang kira-kira orang ini butuhkan? Tanpa sepengetahuan kita, Yesus sedang bekerja. Dan Yesus tidak perlu pamer pekerjaannya kepada kita. Karena Yesus Allah yang mengasihi kita semua. Amin saudara. Dan kemudian kalau nanti saudara baca kembali ayat yang berikutnya. Yesus mulai dalam tanda kutip mencobai Filipus. Yesus bertanya, Filipus, ini orang sebanyak ini gimana cara nyari konsumsinya? Yesus mulai bertanya, apakah engkau benar-benar mengenal aku Filipus? Apakah engkau yang selama ini berjalan bersamaku dan melihat aku menyatakan mujizat, apakah engkau percaya dan mengenal aku sungguh-sungguh atau engkau masih menggunakan logikamu? Pertanyaan yang sama terlontarkan untuk saudara semua. Apakah Yesus yang saudara sudah kenal mungkin puluhan tahun, engkau masih ragukan atau engkau percayai bahwa dia sanggup melakukan mujizat untuk hidup kita? Saudara yang bisa menjawab. Setelah Filipus selesai ditanya, akhirnya lompatlah ke murid yang lain. Andreas, ini gimana ini? Oh tenang, tadi saya melihat ada yang bawa persembahan. Saya melihat ada yang bawa 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Akhirnya Andreas lagi ngomong, Tuhan, tapi yo mosok cukup. Nah, manusianya kembali muncul. Saudara, sekali lagi saya tidak menyalahkan murid Yesus. Karena ini adalah gambaran kita semua sebagai manusia. Kita sudah iring Yesus berpuluh-puluh tahun. Tapi ada momen-momen di mana kadang-kadang kita lupa siapa Yesus. Tapi pagi hari ini, biar dari firman Tuhan ini kita ingat siapa Yesus yang melakukan mujizat 2000 tahun yang lalu. Bahwa Yesus tetap sama sampai hari ini bisa melakukannya bagi kita semua. Bisa berkata amin saudara? Bisa katakan aku percaya Yesus. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Filipus ditanya, jawabannya seperti itu. Andreas ditanya, jawabannya seperti itu. Akhirnya mungkin Tuhan Yesus gak tega. Duh, kok CE murid-muridku ini. Ya sudah sini, semuanya kumpul. Mana tadi 5 roti 2 ikan? Kumpulkanlah dan Yesus melakukan sesuatu yang menurut saya amat sangat signifikan. Untuk dicontohkan bagi kita sampai hari ini. Mengucap syukur. Pengucapan syukur itu akan dalam bahasa ngerohnya saudara. Akan menarik kebaikan Tuhan turun dalam hidup kita. Pengucapan syukur kita. Persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Akan menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara tahu ketika hati Tuhan disenangkan. Apa saja yang engkau minta. Pasti akan disediakan.
Ini firman Tuhan, saya tidak membuat-buat. Firman ini untuk kita semua pagi hari ini. Apakah kita sudah mengucap syukur atau kita masih bulat aja seperti Filipus, Andreas. Tapi ketika ada sesuatu yang terjadi yang nampaknya mustahil, apakah kita langsung mengenal siapa Tuhan kita atau bulat dulu? Pertanyaannya, saudara pertimbangkan sendiri, saudara jawab sendiri dalam hati. Kalau saudara adalah orang yang menyatakan diri bahwa engkau benar-benar mengenal siapa Yesusmu dan bahwa Yesus engkau percayai dia sanggup menyatakan mujizat, kalau saudara orangnya, mari sama-sama bangkit berdiri. Oh haleluya. Tidak apa-apa, noto Alkitab dulu tidak apa-apa saudara. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk gambaran yang singkat, tapi Engkau berbicara kepada kami. Mari saudara, dengan segala hormat saya minta, mari naikkan syukur kepada Tuhan. Tapi saya belum melihat mujizat, justru di situ. Saat kita belum melihat apa-apa, ucapkan syukur pada Tuhan. Dia Allah yang akan melihat kita dengan sebuah senyuman dan dengan berkata, oh anakku, ternyata engkau berbeda dari Filipus dan Andreas. Ternyata engkau lebih mempercayai aku. Haleluya, haleluya. Oh ramataka ramase shanaramo. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hinarana masana ramaya ramo. Haleluya. Mari sama-sama kita berkata, ku naikkan syukurku. Amin Tuhan. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Di sepanjang hidupku. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Mari buka kedua tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, sepanjang hari ini kami semuanya sehat, dibungkus dengan darah Yesus, diberkati dan memuliakan nama Tuhan. Apa saja yang kami lakukan berhasil dan beruntung. Tuhan, kami mau tetap bersyukur dan menghormati Engkau di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami alaskan doa ini dalam nama Yesus Kristus. Mari jemaat yang selalu mengucap syukur sama-sama kita katakan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.